Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini Bu Ervi akan melanjutkan membahas tentang materi yang pekan kemarin sudah sedikit kita uraikan, yakni tentang biologi kesehatan masyarakat. Ya, jadi pekan kemarin teman-teman mendapatkan tugas untuk memberikan contoh dari proses anabolisme dan proses katabolisme. Ya, apa saja contohnya gitu ya. Jadi Bu Ervi akan memberikan satu contoh. Contoh dari proses anabolisme itu adalah proses fotosintesis. Ya, teman-teman tahu ya fotosintesis. Jadi kegiatan fotosintesis itu adalah kegiatan yang memanfaatkan ya energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau gitu ya, atau juga bisa selain tumbuhan hijau atau juga bisa bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat seperti itu. Jadi kemudian tumbuhan hijau ini akan membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari gitu ya. Jadi klorofil ini berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis sendiri kita tahu itu dimulai dari tanaman tersebut ya mengambil karbon dioksida pada malam hari ya. Kemudian dari karbon dioksida tersebut itu kemudian dirubah menjadi karbohidrat seperti itu. Jadi selain karbon dioksida, tumbuhan juga menggunakan air untuk proses fotosintesis. Air ini diambil dari tanah begitu ya. Kemudian saat cahaya matahari muncul, maka tumbuhan ini akan menyerap cahaya matahari tersebut, kemudian digunakan sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Ya, jadi akhirnya tumbuhan tersebut ya menghasilkan protein, kemudian lemak dan lain sebagainya. Jadi protein, lemak yang ada di dalam tumbuhan ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Caranya adalah dengan manusia atau hewan mengkonsumsi beberapa jenis tumbuhan hijau. Ya, jadi di dalam tumbuhan hijau itu ternyata mengandung banyak sekali zat, ada protein, ada lemak dan lain sebagainya. Walaupun kadar protein dan lemak itu ya tergantung dari jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi dari hal ini otomatis ya akan mendapatkan manfaat, manusia dan hewan itu akan mendapatkan manfaat dari proses fotosintesis tersebut begitu ya. Selain itu, jadi proses fotosintesis itu juga ternyata memiliki manfaat bagi lingkungan ya, karena manusia itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak dibutuhkan oleh manusia, tetapi tumbuhan menyerap karbon dioksida gitu. Jadi manfaatnya untuk manusia, manfaat untuk lingkungan, ternyata proses fotosintesis itu ya seperti ini begitu. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu contoh dari proses katabolisme adalah olahraga. Jadi teman-teman ketika olahraga misalkan 15 menit, 20 menit ya, ini akan membakar kalori atau lemak di dalam tubuh teman-teman gitu. Ya. Jadi tubuh seseorang yang berolahraga itu akan mengalami perubahan ya dalam penggunaan glukosa dan glikogen yang menggunakan lemak untuk menjaga kebutuhan energi gitu. Jadi memang benar kalau olahraga itu adalah salah satu cara gitu untuk melangsingkan tubuh gitu, karena di dalam kegiatan olahraga itu lemak berperan untuk mempertahankan gitu, untuk sebagai energi tubuh gitu ya. Teman-teman yang ingin diet silahkan diet yang sehat dengan cara salah satunya adalah olahraga atau melakukan aktivitas fisik
begitu. Ya, selanjutnya dampak ya. Dampak pengaplikasian ilmu biologi dalam kesehatan masyarakat. Ya, jadi ada dampak yang merugikan maupun ada dampak yang menguntungkan dari adanya aplikasi ilmu biologi di kesehatan masyarakat ini. Ya, dampak yang menguntungkan adalah ditemukannya antibiotik dari jamur, ya penisilin, memungkinkan dihasilkannya penisilin dalam jumlah yang sangat banyak dengan cara mengkulturkan penisilium dalam tangki fermentasi yang berisi larutan untuk pertumbuhannya. Juga ditemukan vaksin yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh orang yang divaksinasi, sehingga menimbulkan perlindungan pada tubuh dari serangan virus ya atau bakteri tertentu. Misalnya vaksinasi hepatitis atau misalkan batuk rejan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang kesehatan ini adalah menghasilkan antibiotika gitu. Bahan antibiotika dibuat dengan bantuan fungi ya atau jamur. Ada antinomicet dan ada bakteri yang lain juga. Antibiotik ini merupakan obat yang biasanya paling manjur untuk memerangi infeksi oleh bakteri. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sakit kemudian diberi antibiotik, memang di situ aturannya kalau minum obat yang mengandung antibiotik harus dihabiskan gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena agar apa istilahnya ketika teman-teman itu sakit kembali ya, bakteri yang pernah menyerang kita itu tidak kebal gitu. Jadi memang benar-benar harus mati bakteri itu gitu. Kalau teman-teman tidak menghabiskan obat antibiotiknya, biasanya bakteri itu akan semakin kuat begitu karena dia sudah merasa pernah merasakan gitu, pernah merasakan antibiotik ya. Kemudian beberapa mikroba menghasilkan metabolit sekunder yang sangat bermanfaat bagi obat sebagai obat untuk mengendalikan berbagai penyakit infeksi gitu. Jadi sejak dulu itu memang dikenal jamur penicillium itu ditemukan pertama kali gitu oleh Alexander Fleming gitu. Kemudian Alexander Fleming ini menghasilkan antibiotik penisilin gitu yang sekarang memang banyak sekali diproduksi di berbagai tempat ya antibiotik ini dari berbagai jenis mikroba yang sangat bermanfaat gitu untuk manusia. Ya, selanjutnya peranan negatif dari mikroorganisme. Yang pertama adalah mikroorganisme itu bisa bersifat patologi ya atau penyebab penyakit baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan gitu. Jadi kadang memang seseorang sakit itu tidak hanya berasal dari gaya hidup gitu. Misalkan suka makanan yang fast food, junk food gitu, tidak seperti itu. Kadang memang sakit itu disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Jadi tubuh itu diserang oleh beberapa mikroorganisme ya. Contohnya adalah bakteri dan juga virus ya. Selanjutnya, peranan negatif yang lain adalah dapat menyebabkan kebusukan makanan ya. Teman-teman bisa praktek di rumah masing-masing. Jadi antara makanan yang dimasukkan di dalam kulkas dengan makanan yang ditaruh di suhu ruangan gitu. Jadi pasti akan lebih mudah busuk yang mana gitu. Pasti akan lebih mudah busuk yang makanan ditaruh di suhu ruangan yang tidak tertutup. Karena hal ini bakteri itu akan mudah hidup di suhu-suhu ruangan. Tetapi ketika bakteri itu di dalam kulkas itu akan mati karena bakteri tidak akan bisa hidup di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas gitu. Selanjutnya adalah penyebab keracunan makanan ya. Ada foodborne disease gitu. Jadi
mikroorganisme ini juga bisa menyebabkan makanan itu menjadi beracun gitu karena ada bakterinya begitu. Ya. Selanjutnya teman-teman yang keempat adalah menyebabkan pencemaran ya, pencemaran lingkungan. Ya. Jadi ada sebuah namanya materi fekal ya yang masuk ke dalam badan air. Ya, selain itu akhirnya membawa bakteri patogen yang akan membawa bakteri pencemar gitu yang merupakan flora normal saluran pencernaan manusia, yaitu contohnya adalah E. coli. Ya, E. coli itu adalah bakteri yang selalu menyebabkan diare pada manusia. Jadi kehadiran bakteri ini dapat digunakan sebagai indikator gitu, indikator pencemaran air. Jadi teman-teman untuk melihat air itu sehat atau tidak, itu selain kita melihat dari uji fisik ya, tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, teman-teman juga bisa menggunakan uji bakteri gitu ya. Jadi ada alat tertentu yang nantinya akan melihat air tersebut terdapat bakteri E. coli atau tidak. Jika air tersebut terdapat bakteri E. coli, maka dapat dikatakan bahwa air tersebut tidak sehat gitu. Jadi kalau di rumah teman-teman bisa dipraktekkan ya, bisa dites itu. Air di sumur atau di saluran air teman-teman itu mengandung bakteri E. coli atau tidak gitu. Jadi standarnya berapa gitu. Standarnya ya 0 bakteri E. coli gitu. Kalaupun ada 1 ya itu bisa menyebabkan penyakit, menyebabkan pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan kita lihat ya orang-orang gitu, orang-orang di Demak itu di sana gitu, di atas itu ada yang pup gitu kan, di bawah ada yang nyuci, di bawahnya lagi ada yang sedang mandi dan sikat gigi gitu. Jadi itu sebenarnya tanpa kita tes aja kita akan tahu gitu. Kita akan tahu pasti di sungai tersebut terdapat bakteri E. coli gitu. Karena biasanya memang kotoran ya, kotoran manusia, kotoran hewan itu mengandung bakteri E. coli. Begitu. Ya, selanjutnya peranan negatif yang lain adalah ini ya, dalam pembusukan daging. Mikroorganisme yang menghasilkan enzim protolitik mampu merombak protein. Gitu. Jadi ini kita bisa melihat ada daging yang busuk dan ada sayuran yang busuk gitu. Daging dan sayuran yang busuk ini adalah salah satunya karena ada peran bakteri di situ ya, peran bakteri yang memang membuat dagingnya dan juga sayurannya akhirnya menjadi busuk. Ya, makanan-makanan yang di kaleng ya, kalau kita tahu ada ini ya, ada buah-buahan gitu. Kena buah-buahan itu harusnya ya dimakan langsung, paling tidak bisa bertahan di suhu ruangan itu sekitar beberapa jam gitu. Tetapi karena memang ada sebuah proses, misalkan proses pasteurisasi ya, kemudian dimasukkan di dalam kaleng yang kedap udara, akhirnya bakteri-bakteri itu tidak dapat masuk gitu. Jamur-jamur itu tidak dapat masuk gitu ya. Akhirnya makanan-makanan ini bisa awet begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang memang punya makanan terus makanannya itu tidak habis, sunahnya apa? Sunahnya itu ditutup gitu kan. Dalam agama Islam kenapa harus ditutup gitu? Karena memang ternyata secara ilmu pengetahuan ketika kita menutup makanan itu ternyata bisa terhindar dari bakteri-bakteri ya atau virus gitu yang menyebabkan penyakit. Ya, bakteri atau virus itu ya dibawa oleh siapa? Bisa dibawa oleh udara, angin gitu ya, dan bisa dibawa oleh serangga. Contohnya adalah lalat. Ya,
Itu saja yang bisa Bu Ervi sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman. Bu Ervi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.